Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan email hari ini yang saya pilih adalah email dari mahasiswa kedokteran nih. Ternyata fotografi itu penting banget buat teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai dokter ataupun mahasiswa kedokteran. Kayak gimana pertanyaannya? Dari simak terus sampai habis. Nah, email hari ini sedikit berbeda daripada sebelumnya, karena hari ini saya akan membahas satu buah email yang sedikit berbeda. Mansur Harmoni, alamat emailnya mansurharmoni@gmail.com. Hai Kak, mau tanya, saya mahasiswa RO, atau singkatannya adalah Refractionist Optician. Ada tugas memfoto bola mata bagian putih manusia. Karena menggunakan handphone Vivo, Oppo, yang paling fokus adalah bagian kulit atau kelopak mata. Pinginnya sih pada bagian putihnya. Bagaimana caranya ya? Tidak bisa ambil terlalu dekat juga. 4 cm makro menjadi gelap. Ambil jarak sekitar 10 cm sehingga bisa pakai lampu LED, tapi putihnya agak ngeblur. Mohon petunjuknya. Salam, Mansur. Dan kemudian dilampirkan 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu nonton video saya dan juga sudah subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai mahasiswa bagian kedokteran nih memang sangat unik menurut saya, karena kemarin juga saya sempat ada satu seminar bersama teman-teman dokter gigi ya, yang sempat menanyakan bagaimana caranya memotret sebuah gigi yang bagus gitu ya, supaya mereka juga ketika ingin melakukan promosi ya untuk kebutuhan mereka, misalkan before dan afternya seperti apa, lalu lightingnya seperti apa, karena saya percaya banyak banget teman-teman juga yang sudah melek pada sosial media yang ingin mempromosikan jasa dokter itu melalui sosial media gitu ya. Dan di sini pastinya sebuah visual, sebuah foto itu menjadi satu bahasa atau satu cara berkomunikasi yang sangat efektif zaman sekarang ini. Nah, dan hari ini karena kebetulan aku dapat emailnya dari Mansur ini mengenai foto mata ya, di sini memang ada sedikit keterbatasan kalau kita memotret dengan menggunakan sebuah smartphone ya, karena pastinya smartphone ada batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan optikal menggunakan lensa makro yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini kalau tadi dipertanyakan adalah kalau menggunakan dengan lensa makro gitu ya, ini akan menjadi gelap. Karena biasanya memang prinsipnya menggunakan lensa makro itu kita melakukan zooming yang sangat dekat gitu ya. Dan biasanya dengan jarak yang dekat ini pasti akan depth of field-nya juga sedikit berbeda. Di sini biasanya kita harus menggunakan lighting yang ekstra terang. Artinya ketika kita memotret dengan menggunakan lensa makro, kemudian kadang-kadang aperture-nya juga harus sekecil mungkin supaya ketajaman ruangnya lebih luas. Artinya sistem lighting atau pencahayaan juga harus lebih terang lagi. Nah, di sini pastinya akan ada sedikit kesulitan kalau kita menggunakan sebuah smartphone. Mungkin ada beberapa tips buat teman-teman yang ingin menggunakan smartphone adalah dengan menggunakan lensa tambahan ya, lensa yang di-attach, yang ditempelkan pada smartphone kamu gitu. Nah, di sini mungkin bisa membantu supaya efek makronya itu bisa lebih maksimal karena menambah bantuan tambahan lensa yang memang berfungsi secara optikal sebagai lensa makro. Nah, di sini yang saya lihat juga, aku nggak tahu sejauh mana sebuah smartphone itu bisa dimaksimalkan settingan aperture-nya. Jadi artinya juga di sini kalau misalkan ingin mendapatkan ketajaman yang sangat pas, teman-teman sekalian juga harus melakukan settingan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bukaannya lebih kecil. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah nonton di video saya sebelumnya tentang triangle exposure, kalau bukaan atau diafragmanya itu besar,
otomatis ketajaman ruangan dia akan menyempit. Kebalikannya kalau bukaannya kecil, ketajaman ruang itu semakin luas ya. Jadi ini yang menurut saya kadang-kadang ada sedikit limitation atau keterbatasan pada smartphone yang kita miliki zaman sekarang ini. Nah, di sini juga yang tadi sempat dibahas mengenai kok fokusnya kepada bagian kelopak matanya ya, bukan kepada bolanya. Ini kalau menggunakan sebuah lensa optik, biasanya kita bisa melakukan manual focusing gitu ya. Tapi kalau misalkan smartphone mungkin agak sedikit sulit. Jadi harus manual focusing. Kalau bisa memang di tap di bagian bola matanya ya, area yang kamu ingin maksimalkan ketajamannya, mungkin itu akan lebih baik ya. Tapi balik lagi, kalau partnya kecil banget pasti akan sedikit lebih sulit. Nah, di sini mungkin kalau kamera smartphone kamu ada feature untuk focus picking ya, untuk membantu melihat area mana yang fokus, area mana yang tajam, itu mungkin akan membantu supaya hasil foto kamu lebih maksimal. Kalau dari foto yang kamu kirimkan ini, menurut saya sudah melalui proses post editing ya. Jadi ada post processing, ada editing di mana ketajamannya sudah ditambahkan. Jadi saya nggak gitu bisa melihat bagian mana yang blur. Karena kalau dilihat dari bola mata, dari bulu-bulu rambut semua itu udah ada proses penajaman. Jadi udah diedit gitu. Dan masalah putih ataupun tidak putih, ini rasanya bola mata tidak mungkin putih sempurna karena pastinya ada urat-urat atau aku nggak tahu istilah kedokterannya, tapi pasti akan ada seperti urat atau selaput garis-garis untuk darah gitu ya. Nah itu pasti selalu ada ya. Jadi artinya kalau dihilangkan 100% tidak ada urat-uratnya itu, rasanya mungkin tidak natural, tidak seperti manusia. Jadi aku juga nggak tahu tujuannya pengambilan gambar ini sebenarnya untuk kebutuhan medis kah atau apa gitu. Artinya kalau memang kebutuhannya untuk medis, memang rasanya tidak boleh dihilangkan ya gitu. Jadi detailnya itu memang sesuai dengan faktanya. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman bilang, oh warnanya ada meleset, coba dicek white balance-nya. Apakah white balance-nya itu sudah sesuai atau belum. Jadi ada kalanya kalau misalkan kita setting white balance-nya itu salah, mungkin warnanya agak kekuningan atau kebiruan gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin yang belum tahu tentang white balance bisa cek juga di sini ya. Jadi itu settingan-settingan di kamera kamu, smartphone ataupun kamera profesional. Itu biasanya ada settingan white balance yang memastikan kita mengcapture warna yang tepat gitu seperti aslinya. Ini juga menjadi satu hal yang harus teman-teman lihat juga nih, teman-teman yang mahasiswa ataupun dokter. Sebenarnya kan bola mata manusia menurut saya kan warnanya beda-beda ya. Ada yang ada bluish-nya, yang ada agak kuning dikit atau apa. Nah ini aku juga nggak tahu apakah kebutuhannya itu untuk kebutuhan analisa medis atau gimana. Tapi biasanya kalau sifatnya untuk data analisa memang tidak boleh ada diubah sama sekali. Jadi artinya setahu aku ya biasanya warna-warna itu kan yang menggambarkan apakah ada penyakit tertentu yang mereka miliki atau misalkan memang yang sehat tuh seperti apa gitu ya. Jadi rasanya kalau kebutuhannya untuk medis menurut aku abadikanlah yang memang sesuai dengan aslinya. Masalah ketajaman yang tadi saya bilang, ketajaman itu bisa diakalin dengan manual fokus ya. Kalau memang kurang kameranya, smartphone-nya bisa menambahkan attachment lens ya, tambahan lensa. Atau kalau memang sangat dibutuhkan lebih bagus lagi kualitasnya, memang harus masuk ke dalam kamera mirrorless ataupun DSLR. Itu pasti akan lebih gampang untuk kamu melakukan settingan fokus dan juga settingan aperture sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, dan dari foto yang kamu kirimkan ini ada dua ya. Dua ini juga warna white balance-nya agak sedikit berbeda. Yang pertama itu cenderung lebih magenta, yang kedua lebih cenderung kuning. Jadi artinya ini juga tergantung kamu ingin menyampaikan yang mana gitu ya. Karena buat aku
biasanya settingan di kamera kamu harus dipastikan juga itu sesuai gitu dengan lingkungannya seperti apa, terus warnanya seperti apa juga. Buat saya sebenarnya ini aman, maksudnya nggak terlalu crucial dari segi warna kulit, karena biasanya warna kulit memang ada yang cenderung lebih kuning, ada juga yang cenderung lebih magenta. Nah yang kedua ini, yang magenta mungkin akan sedikit lebih banyak impact-nya di mata sehingga agak lebih kelihatan kemerahan gitu ya. Nah, yang kedua mungkin agak lebih nguning, lebih netral. Teman-teman yang menggunakan software sebenarnya ada satu cara untuk mendapatkan warna yang paling netral. Biasanya ada pakai picking tuh ya. Kalau misalkan di Capture One, teman-teman bisa pilih untuk warna yang untuk netral, jadi neutralizing warna yang kita inginkan. Dan biasanya kalau misalkan di fotografi juga kita ada yang istilahnya pakai gray card untuk memastikan warna mana yang kita ingin gunakan. Tapi kalau smartphone memang agak sedikit lebih sulit ya, karena smartphone ini kan nggak sekompleks DSLR ataupun mirrorless. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan sampai sejauh itu, menurutku harus dilakukan juga. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan yang sama, mungkin dari kedokteran gigi atau kedokteran dari mata atau bagian yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu. Semoga pekerjaan yang kamu sedang lakukan ini bisa disampaikan dengan baik secara visual. Thank you for watching, dan buat teman-teman yang mungkin ada fotonya ingin dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bedah di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.